بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian nanti. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana dalam pertemuan ini kita akan kembali membaca masail yang ada dalam bab minasyirki labsul halqati wal qayti wa nahwihima li raf'il bala' au daf'i. Termasuk daripada syirik memakai sesuatu yang dilingkarkan pada bagian tubuh, demikian pula benang atau yang sejenis dengan keduanya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fihi masail. Di dalam bab ini ada permasalahan-permasalahan. Al-ula, yang pertama, at-taghlidhu fi labsil halqati wal khayt wa nahwihima limithli dhalik. Teguran keras mengenai memakai al-halqah, sesuatu yang dilingkarkan pada bagian tubuh,
wal khayt dan benang, wa nahwihima serta yang serupa dengan keduanya, limithli dzalik untuk perbuatan yang seperti itu, yakni untuk menghilangkan al-bala atau menolak al-bala. Karena disebutkan di dalam al-hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, fa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jika engkau meninggal dan benda seperti itu masih ada pada tubuhmu, ma aflahta abada, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kemudian yang kedua, as-saniyah yang kedua, anna as-sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflah. Bahwasanya seorang sahabat jikalau seandainya dia meninggal dan benda itu ada pada tubuhnya, yakni benda yang dipakai untuk menghilangkan bala atau menolak al-bala, ma'aflah, dia tidak akan beruntung. Dia tidak akan beruntung meskipun dia seorang sahabi, seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang selain mereka? Tentunya lebih parah daripada ini. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam persahabatannya itu tidak akan menyelamatkannya, maka yang selain mereka, yang selain as-sahabah lebih utama untuk tidak selamat, untuk tidak beruntung. Qala fihi syahidun li kalamis sahabah. Dalam perkara ini terdapat syahid, penguat yang membenarkan ucapan as-sahabah, anna syirkal asghara akbaru minal kabair, bahwasanya syirik yang kecil lebih besar dari dosa-dosa besar sekalipun. Yang dimaksud dengan ucapan as-sahabah di sini di antaranya seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa billahi kadiban, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, jikalau seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, yakni dia mengatakan wallahi wallah, demi Allah, demikian dan demikian, padahal yang dia katakan itu dusta. Artinya dia bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang dusta. Ini adalah kabirah, dosa yang besar. Tetapi kata beliau, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an ahlifa bi ghairihi shadiqan, daripada aku bersumpah dengan nama yang selain Allah dalam keadaan aku jujur. Ya. Misalnya dia mengatakan demi Ka'bah bahwa demikian dan demikian. Apa yang dia katakan dalam sumpahnya ini benar. Tetapi dia bersumpah bi ghairillah, bersumpah dengan nama yang selain Allah, yaitu dengan Ka'bah. Ini lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama itu sumpahnya dusta, tapi dia sumpah dengan nama Allah. Hukumnya hanya kabirah minal kabair, salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar kemaksiatan. Tapi orang yang bersumpah dengan nama Ka'bah, misalnya dia mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah,
bahwa demikian dan demikian, walaupun dia jujur mengatakan yang sebenarnya, tapi karena sumpahnya dengan nama yang selain Allah, ini lebih parah. Asyad. Kenapa? Karena yang kedua ini syirkun asghar. Ya, syirik yang kecil. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama yang selain Allah, dia telah berbuat syirik. Jadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa aku bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, dalam keadaan aku dusta, itu lebih aku sukai, lebih aku inginkan dibanding aku bersumpah dengan nama yang selain Allah dalam keadaan aku jujur. Ya. Dan ucapan yang seperti ini datang dari beberapa sahabat, di mana mereka lebih menyukai perkara kemaksiatan dibanding perbuatan syirik. Ya. Seperti ucapan sebagian mereka, la'an alqallaha bikulli dhanbin, la'an alqallaha bikulli dhanbin ahabbu ilayya min an alqallaha bisyirk. Kata beliau, sungguh jikalau seandainya aku bertemu dengan Allah dengan membawa semua perbuatan dosa, yakni dosa-dosa yang besar kemaksiatan, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai min an alqallah bisyirk, daripada aku menemui Allah dengan satu perbuatan syirik. Karena syirik itu lebih parah daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Namun ucapan-ucapan as-salaf, as-sahabah yang seperti ini tidak bermakna bahwa mereka menyukai perkara-perkara kemaksiatan, tapi hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa perkara-perkara kemaksiatan itu lebih ringan urusannya dibanding perbuatan syirik. Ya. Nah, maka dalam hadis yang telah kita baca, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada seseorang yang dilihatnya memakai al-wahinah, memakai sesuatu pada bagian tubuhnya untuk menghilangkan rasa lemah, beliau katakan, fa innaka law mutta au law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jikalau seandainya engkau meninggal dan benda itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, menunjukkan bahwa syirik lebih besar, lebih parah daripada perbuatan kemaksiatan. Ya. Karena perbuatan kemaksiatan itu tidak sampai menyekutukan Allah, melanggar dan mencemari hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan syirik mencemari hak Allah, melanggar hak Allah dan aniaya kepada Allah Tabaraka wa taala. Walaupun syirik itu adalah syirik yang kecil. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa syirik yang kecil dinyatakan kecil ketika dia dibandingkan dengan apa? Dengan al-kabair, dengan dosa-dosa besar, dengan asyirkul akbar, ya, dengan syirik yang besar, ya, maka dia dianggap kecil. Tapi kalau dia dilihat dari zatnya, syirik yang kecil itu adalah besar, bahkan akbaru minal kabair, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa yang besar yang berupa kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya syirik yang kecil akbaru minal kabair, ya, lebih besar daripada dosa-dosa yang besar. Karena syirik yang kecil meskipun kecil dinyatakan oleh Nabi engkau tidak akan beruntung, ya. Sedangkan kemaksiatan tidak disebutkan demikian. Qala as-salisa, yang ketiga,
annahu lam yu'dzar bil jahalah, bahwasanya dia tidak diberi uzur dengan kebodohannya. Ini adalah pelajaran penting, ma'asyiral ikhwan, bahwasanya tidak semua kebodohan itu mendapatkan uzur. Ya. Tidak semua orang bodoh itu dimaafkan oleh Allah karena kebodohannya. Karena al-jahalah nau'an. Ya, kebodohan itu ada dua. Ya. Ada al-jahl, ya, kebodohan yang yu'dzaru fihi al-insan, ya, atau yu'dzaru fihi sahibuh, yang pemiliknya dimaafkan oleh Allah, diberi uzur oleh Allah. Dan yang kedua adalah al-jahl alladzi la yu'dzaru fihi sahibuh, kebodohan yang tidak dimaafkan, tidak diberi uzur si pemiliknya. Adapun yang pertama, yaitu yang diberi uzur oleh Allah, diberi maaf oleh Allah bagi pemiliknya, adalah kebodohan yang tidak lahir dari kecerobohan dan kelengahan. Ya. Tidak lahir dari kecerobohan, kelengahan, dan pengabaian. Maka ini dimaafkan, diberi uzur. Sedangkan yang kedua adalah kebodohan yang lahir dari kecerobohan, kelengahan, atau pengabaian. Maka ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut tidak akan diberi uzur. Nah, sebagai contoh, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, seperti orang yang tinggal di negeri yang jauh, di negeri yang jauh dari da'watul Islam, dari lingkungan para ulama, dari ilmu agama yang mulia ini, kemudian tidak terbetik di dalam hatinya bahwa perkara itu adalah perkara yang diharamkan, maka yang seperti ini dimaafkan. Kenapa? Karena tidak lahir dari kelengahan, kecerobohan, atau pengabaian. Sebab dia tinggal di tempat yang jauh dari da'watul Islam, dari ilmu Islam, dari lingkungan para ulama, ya, yang mana dia jarang mendengar, bahkan tidak mendengar syiar Islam sama sekali, ajaran Islam. Ya. Atau seperti seorang yang tinggal di lingkungan orang-orang kafir, ya, di mana dia lahir dalam keadaan orang tuanya muslim, maka dia muslim, tapi lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang kafir, ya. Jauh dari para ulama, jauh daripada da'watul Islam, jauh dari syiar-syiar yang membuatnya mengerti akan ajaran Islam. Maka yang seperti ini yu'dzar bi jahl, bisa jadi dia diberi uzur dengan kebodohannya. Nah, tapi seorang yang tinggal di lingkungan kaum muslimin, ya, di sana ada ilmu Islam, di sana ada para ulamanya, ada para da'inya yang mengajarkan dan menyampaikan Islam, ya. Dakwatul Islam itu disiarkan dan dikumandangkan di tengah kaum muslimin, ya. Dan di sana juga ada buku-buku yang tersedia, baik yang tersedia di dalam perpustakaan ataupun dijual oleh kaum muslimin, tetapi tidak terbetik di dalam hatinya untuk mempelajari. Ya. Bahkan tatkala permasalahan menghadapi dia tidak terbetik untuk bertanya. Ini lahir dari kebodohan. Ya. Kebodohan yang bagaimana? Kebodohan yang disertai dengan pengabaian, ya, ceroboh. Ya. Adanya tafrid wa ihmal. Nah, yang seperti ini la yu'dzaru fi. Ya.
orang yang seperti ini tidak diberi uzur padanya. Nah, jikalau seandainya dia jatuh ke dalam perbuatan syirik, bisa jadi dia diperhitungkan oleh Allah atau disiksa oleh Allah dengan perbuatan syiriknya itu, walaupun dia tidak mengerti hukumnya, karena kebodohannya lahir dari kecerobohan dan pengabaiannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak semua kebodohan itu diberi uzur. Makanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aslahta abada. Jikalau seandainya engkau meninggal dan benda itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung. Kenapa? Karena sahabi ini hidup di tengah-tengah lingkungan muslimin. Ya. Bahkan di sana ada Rasulullah. Di sana ada da'atul Islam. Disampaikan tauhid. Bagaimana dia tidak tahu perkara tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik? Nah, dalam kondisi yang seperti ini dia meninggal dengan membawa jimat yang diletakkan pada badannya untuk menghilangkan penyakit yang melemahkannya. Fa hadza la yu'dzar bijahlihi. Ya. Ini tidak diberi uzur dengan kejahilannya. Ya, meskipun dia tidak tahu hukumnya. Kenapa dia tidak bertanya? Kenapa dia tidak mempelajari? Padahal di sana ada faktor-faktor yang semestinya mendorongnya untuk belajar, yang semestinya mendorongnya untuk bertanya, apa hukumnya? Ya. Maka orang yang seperti ini, kalau dia tidak tahu, la yu'dzar bijahli. Ya, beda dengan orang yang tadi. Ya. Orang yang memang tinggal jauh di atas puncak gunung sana. Ya. Dia hidup sendiri dengan keluarganya atau dengan dirinya sendiri. Ya. Tidak ada orang-orang yang di sekitarnya menyampaikan da'watul Islam. Dia jauh dari tempatnya ulama. Dia jauh dari syiar ilmu. Ya. Tidak ada prasarana yang memudahkannya untuk mendapatkan ilmu. Dan tidak ada faktor yang membuat hatinya terbetik untuk bertanya. Karena memang dia jauh daripada Islam. Daripada lingkungan Islam. Daripada da'watul Islam. Dari para ulama. Ya. Maka orang yang seperti ini yu'dzar bijahli. Ya, dia diberi uzur dengan kejahilannya. Karena tidak lahir dari kelengahan dan pengabaian terhadap hukum tersebut. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya demikian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah kitab Tauhid. Nah, kemudian ar-rabi'ah yang keempat, annaha la tanfa'u fil 'ajilati bal tadur liqaulihi la taziduka illa wahnan. Bahwasanya benda-benda itu la tanfa'u fil 'ajilah, tidak akan memberi kemanfaatan di dunia ini, bal tadur, bahkan akan membahayakan. Liqaulihi, karena sabda beliau alaihi salatu wassalam, la taziduka illa wahnan, benda itu tidak akan menambahkan kepadamu melainkan hanya rasa lemah saja. Jadi orang-orang yang memasang jimat, ya, yang memakai benda-benda keramat, ya, atau benda-benda yang diyakini memiliki kesaktian, ini tidaklah menambahkan kepadanya kekuatan. Bukannya orang-orang yang demikian itu tambah kuat, tapi justru dia akan menjadi orang yang tambah lemah. Orang yang disertai dengan ketakutan. Orang yang selalu cemas akan dirinya. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Maka tidaklah bertambah kepadanya kecuali hanya kelemahan.
Jadi jangan dikira mereka-mereka yang pakai jimat itu adalah orang-orang hebat, orang-orang sakti, ya. Orang-orang yang sakti mandraguna, bukan. Justru dinyatakan oleh Nabi dalam hadis ini bagi orang yang memakai benda-benda seperti itu, la tajiduka illa wahnan. Benda itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali hanya rasa lemah saja. Engkau akan tambah lemah karena engkau bersandar kepada yang selain Allah. Sehingga engkau akan disertai oleh rasa takut. Engkau akan disertai oleh kelemahan. Ini akan membuatmu menjadi orang yang tidak beruntung. Tidak di dunia, tidak di akhirah. Di dunia dia tidak akan menambahkan kepadamu kekuatan. Di akhirat engkau akan menjadi orang yang celaka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, fa innaha la taziduka illa wahnan, maka benda itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali hanya rasa lemah saja. Lalu bagaimana kalau kita ingin menjadi orang yang kuat? Orang yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara mental. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat nanti. Maka jadilah seperti orang yang dinyatakan oleh as-salaf, man arada an yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah. Man arada an yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Pasrahkan urusannya kepada Allah. Ya. Apabila seorang menyandarkan diri kepada Allah, menggantungkan harapannya dan rasa takutnya kepada Allah, maka dia telah mempasrahkan urusannya kepada Zat yang Maha Kuat, yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkannya. Maka barang siapa yang bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, dia akan menjadi orang yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara mental. Makanya al-muwahhidun adalah orang-orang yang pemberani. Ya. Syuja'. Kenapa? Karena mereka hanya bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak kenal takut dengan apa yang disebut dengan sihir. Tidak kenal takut dengan apa yang disebut dengan jin. Ya. Tidak kenal takut dengan apa yang disebut dengan benda keramat. Atau jampi-jampi atau apapun juga di muka bumi ini. Karena dia tahu bahwa la yanfa'u wa la yadur illallah. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah. Sehingga hidupnya akan beruntung fid dunya wal akhirah, dan dia akan menjadi orang yang kuat karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiikum. Al-khamisah, yang kelima, al-inkar bit-taghlid 'ala man fa'ala mithla dhalik. Yang kelima adalah mengingkari dengan keras atas orang yang memperbuat seperti itu. Ya. Nah, orang yang melakukan perbuatan syirik baik kecil maupun besar selayaknya untuk ditegur dengan keras. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dalil yang menunjukkan akan hal itu. Karena beliau dengan tegas menyatakan law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Karena sungguhnya jika engkau meninggal dan benda itu masih ada pada dirimu, ma'aflahta abada, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya. Ini adalah pengingkaran dengan keras yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa yang namanya hikmah dalam dakwah itu tidak selalu identik dengan kelemah lembutan. Terkadang ada kalanya bahwa pengingkaran itu dilakukan dengan keras. Dan itu juga termasuk
dari bagian hikmah. Tapi kapan akan menjadi bagian daripada hikmah? Kalau ketegasan, kekerasan itu ditempatkan pada tempatnya. Sebagaimana kelemah lembutan ditempatkan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari dengan keras kepada sahabat ini perbuatan syiriknya atau apa yang dia jatuh ke dalamnya. Ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa yang bermanfaat bagi orang ini adalah teguran yang keras. Yang akan membawa kemaslahatan untuknya adalah teguran yang keras. Dan dia pantas untuk mendapatkannya. Karena dia adalah seorang sahabi yang tentunya seorang sahabat akan belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun bentuk teguran itu. Ya. Maka ketika teguran itu datang dengan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu akan tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat jelek, yang sangat jahat, yang sangat dimurka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia akan meninggalkannya. Ya. Tapi lihat pada kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan lemah lembut, menegur dengan lemah lembut seorang A'rabi yang kencing di dalam masjid. Ya. Karena Nabi tahu kalau A'rabi ini ditegur dengan keras, maka teguran itu tidak akan bermanfaat untuknya. Ya. Nasihat itu tidak akan membawa kemaslahatan untuknya. Makanya ketika para sahabat hendak menghardik dan mencegah orang ini, Nabi melarangnya. Ya, biarkan dia. Ya, sampai orang ini selesai dari kencingnya, barulah diingatkan oleh Nabi bahwa masjid ini tidak dibangun untuk hal yang seperti itu. Tapi masjid ini dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Dan juga yang menguatkan akan hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh as-sahabah yang ditegur dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan syirik. Sementara yang dilakukan oleh A'rabi itu adalah perbuatan apa? Perbuatan kemaksiatan. Kabirah. Tidak sampai pada tingkat syirik. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya perbuatan syirik ini terjadi, hukum asalnya bahwa perbuatan syirik itu ditegur dengan keras. Terlebih lagi, apabila yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik itu adalah orang yang tidak layak melakukannya. Orang yang semestinya tahu hukum bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya. Maka perlu diingkari dengan keras, supaya pengingkaran itu mendapatkan perhatian dan tempat yang dengannya dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Nah, sadisah yang keenam, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Penjelasan yang gamblang bahwasanya barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepadanya. Artinya barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, benda-benda untuk menghilangkan bala atau menolak bala ya, pada salah satu dari bagian tubuhnya, dia justru akan dipasrahkan oleh Allah kepada benda itu. Artinya dia tidak akan ditolong oleh Allah. Ya. Dan dia hanya akan bergantung kepada benda tersebut, maka hatinya akan semakin lemah dan jiwanya akan selalu disertai oleh ketakutan. Ya. Kenapa? Karena Allah pasrahkan dia kepada benda tersebut. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala berlepas diri darinya dan dari perbuatannya. Nah, makanya orang yang berbuat syirik tidak akan pernah menjadi kuat, tapi justru dia akan semakin lemah. Kenapa? Karena dia dipasrahkan oleh Allah kepada kesyirikannya, dan Allah berlepas diri daripada perbuatan itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
orang yang menggantungkan sesuatu dalam rangka mengangkat al-bala atau menghilangkan bala, ini bisa jadi apa yang dia lakukan terkadang bisa mengangkat, menghilangkan atau menolak bala yang dia inginkan. Apakah yang demikian ini membuatnya menjadi benar? Tentunya tidak. Justru tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mewujudkan apa yang dia harapkan dari benda-benda yang dia gantungkan itu, ini menjadi fitnah yang besar, sehingga dia semakin larut di dalam kesyirikannya. Berarti Allah berlepas diri daripadanya, mengulurkan kesesatan kepadanya, dan bisa jadi ini tanda bahwa Allah tidak menyayangi dia, karena dia jatuh ke dalam kesyirikan itu dengan lebih larut dan lebih dalam, karena dia terfitnah dengan Allah membenarkan apa yang dia gantungkan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala dan menimbulkan efek yang dia inginkan. Nah, jadi bagi barang siapa yang menggantungkan sesuatu pada bagian tubuhnya untuk menghilangkan bala atau menolak bala dan kemudian dibenarkan oleh Allah, jangan senang dulu. Tapi justru itu adalah siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala yang membuatnya semakin celaka dan semakin celaka dunianya dan akhiratnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tatkala Allah membenarkan apa yang dia gantungkan pada bagian tubuhnya itu, dalam artian Allah mewujudkan efek yang dia harapkan, ini juga bisa menunjukkan bahwa dia telah dipasrahkan oleh Allah kepada benda tersebut, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala berlepas diri dari perbuatannya. Nah, ikhwan fiddin, beliau berkata, as-sabi'ah, yang ketujuh, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Keterangan yang gamblang bahwa barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Berarti dia telah berbuat syirik. Nah, dan nanti akan datang pembahasan secara khusus tentang bab at-tamimah. Apa itu at-tamimah? Nah, yang mana kesimpulannya bahwa at-tamimah adalah segala sesuatu yang digantungkan untuk mendapatkan manfaat atau menolak madharrah. Nah, mendapatkan manfaat atau menolak madharrah. Baik dia gantungkan pada bagian tubuhnya atau dia gantungkan pada sesuatu yang dia harapkan kemanfaatannya atau yang dia inginkan terhindarkan dari mara bahaya. Misalnya seorang memasang pelaris di warungnya, di tokonya, ini juga disebut tamim. Terkadang sebagian orang menggantungkan sendal bekas di kendaraannya supaya kendaraannya itu diberkahi oleh benda tersebut, sehingga kendaraannya tidak rusak atau kendaraannya tidak gampang untuk tabrakan dan lain sebagainya. Nah, dan ini akan datang penjelasan hukumnya secara rinci, dan beliau akan menerangkan hadis-hadis yang terkait dengan ini. Baik, yang jelas beliau menyatakan di sini bahwa ada keterangan barang siapa yang menggantungkan tamimah faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Tamimah apa yang dimaksud? Tamimah yang disebutkan di dalam hadis bahwa seorang sahabat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan al-wahinah. Ya, menggantungkan suatu benda yang tujuannya untuk menghilangkan rasa lemah dari badannya.
Ini juga termasuk dari bagian tamimah. Ya. Atau dalam bahasa kita ringkasnya disebut dengan jimat. Nah, maka Nabi menegurnya dan beliau menyatakan bahwa perbuatan itu akan membuatnya tidak beruntung selama-lamanya, karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang telah kita baca, beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Baik. Sabi'ah as-saminah, yang kedelapan, anna ta'liqal qayti minal humma min dzalik. Bahwasanya menggantungkan benang untuk menghindarkan penyakit panas, penyakit demam, termasuk daripada perbuatan itu, yakni termasuk daripada at-tamimah. Termasuk daripada at-tamimah. Nah, dan ini diambil dari asarnya Hudzaifah yang telah kita baca, di mana Hudzaifah radhiyallahu an tatkala melihat adanya seseorang yang memakai benang di tangannya untuk melindungi daripada penyakit demam, maka beliau memutuskannya, lalu membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Nah, dan di masyarakat kita terkadang kita melihat sebagian orang, mereka memasangkan pada bagian tubuh dari anak kecil atau anaknya sendiri benang. Ya. Antum pernah lihat? Dipakaikan benang warna hitam begitu, terus di tengahnya ada bandul, balutan kayu. Nah, itu tujuannya sama seperti ini, untuk membuat anak itu tidak gampang untuk sakit, ya. Supaya anak itu jangan penyakitan. Ya. Maka kalau tujuannya seperti ini, maka ini juga termasuk daripada bagian at-tamimah. Dan apapun benda yang digantungkan, apakah itu benang, mungkin juga bisa jadi emas, atau mungkin tembaga, atau kuningan, atau apapun juga. Ya. Selama tujuannya dengan menggantungkan benda-benda seperti itu pada bagian tubuh atau pada yang selainnya untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarrah, maka itu termasuk daripada at-tamimah. Ya. Dan barang siapa yang melakukan tamimah, maka dia la atammallahu lah, Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Nah, qala anna ta'liqal qayti minal humma min dzalik, bahwasanya menggantungkan benang dalam rangka untuk melindungi dari penyakit demam termasuk daripada hal itu. Bahkan Hudzaifah memutuskannya. Ya. Dan ini boleh kita lakukan, ya, apabila tidak menimbulkan fitnah. Dan apa yang kita lakukan itu membuat orang tersebut mengetahui bahwa perbuatannya adalah syirik dan dia berhenti daripadanya. Nah, perbuatan-perbuatan sahabat yang seperti ini, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, mereka lakukan karena memang di masa itu adalah masa keemasan Islam. Artinya, tatkala waktu itu kaum muslimin sangat menghargai ajaran-ajaran Islam, sangat memuliakan ilmu, sangat meninggikan tauhid, mengangkat sunnah. Sehingga tatkala dilakukan hal-hal yang seperti ini, mereka tidak menentang, ya, dan tidak menimbulkan fitnah yang besar. Nah, apalagi yang melakukannya adalah seorang sahabi yang merupakan murid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Tapi kalau di masa ini, maka semua itu disesuaikan dengan maslahat dan mafsadatnya. Artinya kalau kita melakukan ini akan timbul seperti apa yang terjadi di masa sahabat. Tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, bolehlah kita melakukannya. Ya. Supaya jangan sampai kita menegur seseorang dari perbuatan syirik, tapi tidak mencegah orang itu dari perbuatan syiriknya. Bahkan mungkin dia akan lebih dalam melakukan kesyirikannya karena dia benci kepada kita. Bisa jadi kan? Iya. Ya, misalnya ada seorang yang memakai tamimah, langsung kita renggut, kita putus, kita buang. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia protes, bahkan dia nantang kita, maka terjadilah perkelahian pada waktu itu. Sampai mungkin bisa jadi pada tingkat yang parah, yaitu bukan hanya sekedar pukul-pukulan, bisa jadi pertumpahan darah. Karena ini masalah yang mungkin sensitif. Ya. Kalau kita tidak pandai menempatkan pada tempatnya, bisa menimbulkan fitnah. Dan efeknya, barakallahu fikum, bukannya malah mencegah orang itu daripada perbuatan syiriknya, tapi justru bisa jadi tambah dia berbuat syirik. Kenapa? Karena dia ingin membuat kita marah. Ya. Biar sekalian, mau apa? Gitu. Sehingga semua itu ditempatkan pada tempatnya. Makanya dinyatakan di dalam pepatah, likulli maqalin maqam. Ya. Likulli maqal maqam. Bagi setiap ucapan itu ada tempatnya. Nah. Kemudian yang selanjutnya al-ashirah. Iya, yang ke-10 ya. Al-ashirah. Baik. At-tasi'ah yang ke-9. Tilawatu Hudzaifah al-ayata. Dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbar ala al-asghar. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Hudzaifah membaca ayat di atas, yaitu ayat yang telah disebutkan yang kita baca tadi, yaitu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dalam surah Yusuf ayat yang 106. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya as-sahabat berdalil dengan ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat berkaitan dengan syirik yang besar atas syirik yang kecil. Ya. Ayat yang dibacakan Hudzaifah terkait dengan syirik yang besar, tetapi beliau menggunakannya pada syirik yang kecil, menunjukkan bahwa as-sahabat menggunakan ayat-ayat pada syirik yang besar juga pada syirik yang kecil. Nah, karena kedua-duanya adalah syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ditinjau kepada perbuatan dosanya, bukan ditinjau kepada besar dan kecilnya. Tapi karena sama-sama adalah perbuatan syirik, sama-sama melanggar hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dikenakan ayat yang sama. Ya. Tidak dilihat dari sisi besar dan kecilnya. Dan ini mengandung faedah. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk memberikan ancaman yang keras, teguran yang keras. Sehingga ayat-ayat terkait dengan syirik besar itu bisa dibacakan pada syirik yang kecil, yang menunjukkan bahwa perbuatan syirik kecil ini juga syirik, layaknya seperti syirik yang besar. Makanya dalam sebagian nas terkadang kita mendapatkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang demikian dan demikian. Padahal yang disebutkan oleh Nabi itu apa? Perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah al-qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Demikian pula sabda beliau dalam riwayat-riwayat lain, tidak akan masuk surga atau tidak akan mencium baunya surga wanita yang demikian dan demikian. Yaitu wanita-wanita yang melakukan kemaksiatan, bukan kekafiran kepada Allah.
Kata para ulama bahwa nas-nas yang seperti ini amirruha kama jaa. Ya, biarkan dia sebagaimana dia datang. Dalam rangka apa? Untuk memberikan teguran yang keras, ancaman yang keras. Sehingga tidak perlu untuk ditakwilkan, kecuali dalam rangka kita ingin menjelaskan bahwa perbuatan ini tidak membuat kafirnya seseorang. Tapi tatkala kita memberikan nasihat, menyampaikan peringatan, nas-nas yang seperti ini tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu dijelaskan. Sampaikan sebagaimana dia datang. Supaya yang mendengarkannya mendapatkan pelajaran dan mendapatkan teguran dan dia berhenti dari apa yang dia laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas mengenai ayat Al-Baqarah. Halnya juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pertanyaan, hal yaghfirullah rajulan waqa'a fi syirkil asghar idza mata alaihi wa lam yatub minhu. Apakah Allah mengampuni seseorang yang terjatuh ke dalam syirik yang kecil apabila dia meninggal dan dia belum bertaubat daripada perbuatan itu? Saya kira jawabannya sudah berlalu dalam pelajaran kita. Mungkin sebagian antum mengetahui jawabannya. Apa jawabannya? Para ulama khilaf masalah syirik yang kecil. Apakah diampuni oleh Allah atau tidak? Sebagian menyatakan diampuni oleh Allah. Sebagian menyatakan tidak. Tapi semuanya sepakat bahwa yang namanya syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di dalam api neraka. Iya, masih ingat kan pembahasan itu? Ya. Yang mengatakan bahwa syirik kecil diampuni oleh Allah karena yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah syirik yang besar. Yang mengatakan bahwa syirik kecil tidak juga diampuni oleh Allah sebagaimana syirik yang besar karena syirik yang kecil itu masuk ke dalam firman Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang manapun, artinya baik besar maupun kecil. Dan kedua-dua pendapat ini memiliki sisi kekuatan dan dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa pembahasan ini menunjukkan akan bahayanya syirik baik yang kecil maupun yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Ayah saya dahulu pernah menanam tamimah di rumah. Maka saya harus menggalinya dan menghilangkannya walaupun benda tersebut telah menjadi tanah. Naam, apabila memungkinkan untuk menggalinya dan mengangkat zatnya, dan menghilangkan zatnya, maka itu dilakukan supaya jangan ada lagi kesan syirik. Tapi kalau dalam artian dia sudah benar-benar menjadi tanah sehingga tidak bisa dipisahkan mana yang benda yang pernah ditanam dan mana yang tanah, karena telah menyatu padu. Ya, benda itu telah menjadi tanah. Saya tidak tahu apa benda yang ditanam sehingga bisa menyatu menjadi tanah. Kalau benar-benar sudah berubah wujud menjadi tanah, tidak bisa dipisahkan, ya sudah. Ya. Artinya tidak mungkin untuk dihilangkan karena kita tidak tahu zatnya. Tapi selama kita tahu zatnya dan bisa disingkirkan, bisa dihilangkan, maka dihilangkan supaya tidak ada makna syirik di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini barakallahu fikum, tafadhalu hafizakumullah.